Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Milan waspadai Salzburg, ada Haaland dan Mane baru di sana. AC Milan tak akan meremehkan RB Salzburg saat kedua tim bertemu di matchday pembuka Liga Champions nanti malam. Rossoneri sadar raksasa Austria itu merupakan penghasil pemain-pemain muda potensial yang bisa menjadi bintang di masa depan. Selain itu, Salzburg bahkan menembus 16 besar musim lalu. Bandingkan dengan Milan yang baru kembali ke ajang ini pada musim lalu seusai absen 7 tahun. Mereka punya banyak pemain yang menarik yang mungkin akan mengikuti jejak Erling Haaland dan Sadio Mane di masa depan. Kami menghormati mereka, tetapi kami bertekad menang, ujar Pioli. Dinamo Zagreb versus Chelsea, Aubameyang siap debut dan bakal jadi tumpuan lini serang The Blues. The Blues akan memulai langkahnya di Liga Champions musim ini dengan bertandang ke markas Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir, Kroasia. Tim asal London ini mendapatkan kabar menyenangkan dengan rekrutan anyar mereka, Pierre-Emerick Aubameyang, dinyatakan fit dan siap untuk menjalani laga debut. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Thomas Tuchel dalam konferensi pers pra-pertandingan. Tuchel menyebut bahwa Aubameyang akan bisa menjadi tambahan di lini serang Chelsea untuk bisa mencetak gol. Panas dingin hubungan Mbappe dan Neymar. Mbappe dan Neymar dalam setahun terakhir ini memang kerap diberitakan tidak akur, tetapi drama itu kini sudah berakhir. Keduanya bahkan merayakan gol bersama. Buat Mbappe, friksi seperti itu biasa terjadi dalam tim. Yang pasti Mbappe menegaskan kalau dia dan Neymar saling menghormati sebagai rekan maupun teman. Bicara soal Neymar, ini adalah tahun ke-6 kami bersama. Saya rasa kami berdua saling menghormati dalam hubungan ini. Tetapi memang hubungan kami terkadang selalu berada dalam momen-momen seperti ini. Kadang adem, kadang sedikit panas, ujar Kylian Mbappe. Galtier sedih, Di Maria gagal reuni dengan PSG. Angel Di Maria gagal bereuni dengan Paris Saint-Germain karena cedera. Pelatih Les Parisiens Christophe Galtier sedih melihat hal tersebut. Padahal duel nanti terbilang emosional karena Di Maria akan menghadapi klub yang diperkuatnya sejak 2015 hingga 2022 itu. Hal ini tentu menyakitkan untuk Di Maria yang sebetulnya baru pulih dari cedera pangkal paha. Namun kembali cedera setelah bermain sekali. Sayangnya Di Maria tidak bisa ikut bermain. Saya tahu dia ingin bermain, ketika dia bermain dia memberikan kualitas serta pengalamannya, ujar Galtier. Old Trafford bikin Anthony merinding. Anthony punya debut gemilang di Manchester United. Dia pun sampai merinding melihat sambutan meriah fans di Old Trafford. Meski demikian, Anthony tak demam panggung dan mempertontonkan aksi yang memukau publik. Manchester United meneruskan catatan 4 kemenangan beruntun dan Anthony menandai debutnya dengan gemilang. Saya sudah merinding sejak pertama kali masuk ke lapangan karena saya tahu betapa saya ingin gabung ke sini dan saya tahu penonton begitu menginginkan ini, ujar Anthony. Haaland bukan jaminan Manchester City juara Liga Champions musim ini. Hadirnya Erling Haaland telah membuat Manchester City menjadi tim yang semakin mengerikan di Liga Inggris. Namun menurut manajer Pep Guardiola, hal serupa belum tentu terjadi di Liga Champions. Guardiola tak mau mengatakan bahwa Haaland adalah kepingan yang hilang dari Manchester City selama bertahun-tahun dan kehadirannya lantas akan memudahkan upaya mereka memenangi Liga Champions. Semua membutuhkan kerjasama tim. Jika semua beban diberikan kepada Haaland, jika kami hanya mengandalkan dirinya, kami tak akan juara. Namun kami akan mencoba membantunya. Semoga dia bisa membawa kami naik level, ujar Guardiola. Ancelotti senang Madrid bukan unggulan utama di Liga Champions. Meski berstatus sebagai juara bertahan, El Real dianggap bukan kandidat utama untuk kembali mengangkat trofi si kuping besar.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak masalah timnya tak jadi unggulan utama di Liga Champions musim ini. Hal tersebut menurutnya justru jadi keuntungan. Kondisi serupa terjadi di musim lalu, Madrid juga tak diunggulkan tetapi bisa menutup kompetisi sebagai juara. Saya tidak terkejut bahwa kami tidak diunggulkan. Saya menganggap itu sebagai pertanda baik karena tahun lalu peluang kami tidak baik tetapi kami memenangkan kompetisi, ujar Ancelotti. Lamine Yamal, bocah 15 tahun yang sukses pukau Xavi dan diajak ikut latihan tim utama Barcelona. Barcelona tak henti-hentinya melahirkan talenta muda luar biasa. Terbaru seorang bocah bernama Lamine Yamal sukses memukau Xavi dan dipanggil latihan bersama tim utama. Pada Senin kemarin Yamal masuk ke dalam tim Barcelona U19 yang ikut berlatih bersama skuad utama Asuhan Xavi. Normalnya Yamal yang baru berusia 15 tahun akan masuk tim Barca U16. Namun talenta luar biasanya membuat Yamal kini sudah masuk level usia di atasnya. Sederet klub top Eropa saat ini tengah serius memantau perkembangan Lamine Yamal. Namun klub Katalan itu sebenarnya ingin memagari sang wonderkid dari rayuan klub lain. Kabar baik Liverpool, Brighton siap lepas Moise Caicedo. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Target transfer mereka, Moise Caicedo, dilaporkan bakal dilepas Brighton di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, sebenarnya ada beberapa klub yang mengincar Caicedo, namun mereka akan memprioritaskan transfer itu ke Liverpool. Ini disebabkan Liverpool merupakan tim yang paling serius mendapatkan jasa Caicedo. Bahkan tim asal Merseyside itu terus mencoba untuk mengejarnya hingga deadline day. Jadi Brighton sudah memutuskan jika mereka harus menjual Caicedo, maka Liverpool akan jadi prioritas pertama mereka. Lionel Messi masih cukup punya waktu untuk kembali ke Barcelona. Beberapa pihak dari Barcelona masih berharap Lionel Messi bisa kembali ke Barcelona, termasuk Presiden klub Juan Laporta dan pelatih tim Xavi Hernandez. Harapan Juan Laporta dan Xavi Hernandez itu turut diaminkan mantan kapten Barcelona, Carles Puyol. Apalagi kontrak Messi di PSG tinggal berdurasi 1 tahun lagi. Belum terlambat untuk Lionel Messi kembali. Dia punya sisa setahun dalam kontraknya di PSG. Banyak yang bisa terjadi dalam 1 tahun itu, kata Puyol. Ruben Neves akui dirinya nyaris hengkang dari Wolves musim ini. Nama Ruben Neves dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub besar di musim panas lalu. Neves mengatakan jika dirinya nyaris meninggalkan Wolves pada jendela transfer musim panas kemarin. Namun semua klub yang meminatinya tak pernah benar-benar mengajukan tawaran formal kepada kubu Wolverhampton dan akhirnya Neves pun bertahan di Molineux Stadium. Di momen jendela transfer musim panas, hampir semuanya telah siap mendukung saya untuk pergi. Namun inilah sepak bola dan Anda bisa lihat sekarang, saya benar-benar fokus berada di sini, ucap Neves. Soal peluang tsunami trofi MU, begini kata Erik ten Hag. Dalam 4 pertandingan terakhir, Manchester United menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setan Merah berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan termasuk memberikan kekalahan perdana bagi Liverpool dan Arsenal. Ten Hag memberikan komentar terkait peluang tsunami trofi Setan Merah di bawah arahannya. Ten Hag sendiri tak menampik bahwa membaiknya penampilan MU membuat para penggemar mereka memiliki ekspektasi yang tinggi. Tetapi Ten Hag mengingatkan bahwa untuk menjadi yang terbaik membutuhkan proses yang tak sebentar. Christian Eriksen sukses bikin Rio Ferdinand jilat ludah sendiri. Eriksen sukses membungkam mulut para kritikus. Dari 6 pertandingan pembuka MU, Eriksen selalu menjadi pilihan utama Erik ten Hag dan bahkan dirinya menjadi salah satu pemain terbaik United di awal musim ini. Rio Ferdinand yang semula mengkritik keputusan Manchester United merekrut Eriksen, belakangan mengakui kesalahannya. Ferdinand mengaku telah salah menilai Eriksen dan memuji penampilan sang pemain di laga kontra The Gunners. Saya harus mengakui bahwa saya salah satu orang yang skeptis dengan perekrutannya, namun saya akui saya salah akan hal itu, ujar Ferdinand. Baru 6 laga, Liverpool dianggap sudah keluar dari persaingan juara.
Sebelum musim dimulai, Liverpool menjadi salah satu favorit juara. Sayangnya, performa Liverpool hingga pekan ke-6 masih belum meyakinkan. Pasukan Jurgen Klopp tercatat baru 2 kali meraih kemenangan, 3 hasil imbang dan sekali menelan kekalahan. Ex-pemain Aston Villa Gabriel Agbonlahor menilai bahwa Liverpool bisa dikatakan sudah keluar dari persaingan juara Premier League musim 2022-2023. Agbonlahor pun merasa bahwa penampilan Liverpool sejauh ini tak cukup untuk membuat mereka bisa finish di zona 4 besar dalam klasemen akhir musim nanti. Gara-gara Bayern Munich, Bundesliga minim peminat dari Inggris. Ilkay Gundogan tetap menyimak kompetisi Bundesliga meski ia telah bermain di Inggris. Menurut pandangannya, kompetisi kasta tertinggi Jerman itu tak lagi seksi di mata penonton asal Inggris. Menurutnya, dominasi Bayern Munich yang terlalu berlebihan membuat kompetisi Bundesliga kehilangan daya tariknya. Seperti diketahui, di Bavarian telah memenangkan kompetisi tersebut dalam 10 musim terakhir secara beruntun. Bundesliga tidak boleh menjadi lebih berat sebelah dalam hal reputasi internasionalnya, tetapi saya pikir itu akan sangat unik, kata Ilkay Gundogan. Dortmund ingin lanjutkan performa baik di Bundesliga saat hadapi Copenhagen. Marco Reus mengungkapkan keinginan Borussia Dortmund untuk bisa melanjutkan performa positif mereka di 2 laga terakhir Bundesliga saat memulai fase grup Liga Champions melawan FC Copenhagen. Bermain di Signal Iduna Park, Reus antusias menyambut pertandingan tersebut, terutama dengan kehadiran Yellow Wall, kumpulan pendukung Dortmund yang mengisi sisi selatan stadion. Baginya, keberadaan Yellow Wall bisa membuat perbedaan dan tentunya bisa menjadi pelecut semangat mereka untuk tampil baik. Januari, Juventus janji tak lagi tawar bercanda striker Liverpool Roberto Firmino. Bianconeri sempat melancarkan pendekatannya pada Liverpool terkait transfer Firmino di jendela jual beli pemain musim panas ini. Akan tetapi pihak The Reds menolak mentah-mentah tawaran 19 juta pound sterling karena dianggap terlalu rendah. Kendati demikian, Juve tak menyurutkan minat mereka pada pemain internasional Brazil tersebut. Menurut sejumlah laporan, Juve akan coba maju lagi dengan pelepasan tawaran yang lebih menggiurkan pada jendela transfer Januari nanti. Firmino total telah mengukir 333 penampilan buat Liverpool di berbagai kompetisi, mengemas 101 gol. Cara main Juventus era Massimiliano Allegri bikin Fabio Capello ngelus dada. Gaya permainan Bianconeri yang pragmatis dan membosankan tak cuma membuat reporter frustasi, tetapi juga mantan pelatih mereka, Fabio Capello, mengaku heran melihat cara Juventus bermain di bawah kepelatihan Massimiliano Allegri, khususnya dalam pertandingan terbaru mereka di Serie A akhir pekan kemarin. Capello yang pernah memenangkan 2 Scudetto bersama Juventus sebelum dicabut gara-gara skandal Calciopoli, mengatakan Allegri tidak bisa terus memaksakan gaya main pragmatisnya. Juventus tidak boleh bermain seperti ini, katanya kepada Sky Sport Italia. Davide Calabria, AC Milan belajar dari kegagalan musim lalu. Davide Calabria menegaskan bila AC Milan telah belajar dari kegagalan musim lalu di Liga Champions. Milan tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions musim lalu dan finish di urutan terbawah. Calabria percaya dia dan rekan satu timnya telah belajar dari kekalahan itu dan melihat pemain baru dapat membantu tim melampaui babak penyisihan grup musim ini. Saya pikir musim lalu adalah salah satu yang paling sulit di Liga Champions. Bermain di level ini membuat Anda berkembang. Tim lebih matang, kecepatannya lebih tinggi, dan kami siap bermain, kata sang bek kanan. PSG versus Juventus diisukan disantet Paul Pogba. Kylian Mbappe bilang begini. Kylian Mbappe melakukan konferensi pers jelang pertandingan PSG melawan Juventus FC. Ia menjawab soal isu santet yang konon dilakukan Paul Pogba kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya lebih percaya kepada Paul Pogba ketimbang kakak rekannya itu, Matthias Pogba. Beberapa waktu lalu Matthias berkata bahwa Pogba menyewa dukun untuk membuat Mbappe cedera. Pogba menelepon saya dan memberi saya versinya tentang peristiwa tersebut. Saat ini itu adalah ucapan yang bertentangan dengan kata-kata saudaranya. Jadi saya akan mempercayai rekan setim saya, kata Kylian Mbappe.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!